Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah bi barakati du'aikum. Taib, madza darsun al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. Sirah An-nabawiyyah. An-Nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu mempelajari tentang kehidupan, sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, yang wajib kita teladani, kita patuhi, yang wajib kita cintai, kita rindukan, dan kita harapkan syafaatnya nanti yaumul qiyamah. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kajian kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan masih dalam pembahasan dengan tema atau di bawah tema nasabnya, nasab mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga persusuan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita, pertemuan yang lalu, kita telah sama-sama mempelajari, sama-sama membahas satu hikmah atau dua hikmah yang kita ambil daripada sejarah nasabnya Rasulullah SAW, kemudian kelahiran Rasulullah SAW, dan persusuan Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama adalah hikmah di balik dilahirkannya Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, hikmah di balik meninggalnya ibunda tercintanya Rasulullah SAW saat beliau masih kanak-kanak berusia 5 tahun, dan meninggalnya kakeknya tercinta Rasulullah SAW saat beliau Rasulullah SAW masih kanak-kanak pula, masih berusia 8 tahun. Kemudian hikmah juga di balik paman dan tercintanya Abu Talib yang tidak berikrar masuk ke dalam agama Islam. Baik, sudah kita jelaskan bahwa hikmahnya tentu banyak, namun di antara hikmah yang paling mengena, paling mencolok dan paling besar adalah agar tidak ada kesempatan, tidak ada celah, tidak ada ruang, tidak ada jalan bagi musuh-musuh Allah yang menghendaki kebatilan, yang menghendaki syubhat, yang menghendaki keraguan-raguan yang ingin mereka masukkan di dalam hati-hati kita semuanya, kaum muslimin pengikut Rasulullah SAW. Dalam hal membuat ragu-ragu, mereka tidak ada peluang sama sekali. Dalam hal memasukkan syubhat, mereka tidak ada peluang sama sekali. Dalam hal membuat fitnah, mereka tidak ada peluang sama sekali. Potensi fitnah apa yang akan ditimbulkan jika seandainya proses kelahiran Rasulullah, proses tumbuh kembang atau fase pertama, fase kanak-kanak Rasulullah tidak dilalui seperti yang terjadi. Yang akan terjadi jika seandainya Rasulullah SAW lahir dalam keadaan memiliki ayah, Rasulullah SAW lahir dalam keadaan memiliki kakek, kemudian pamannya juga masuk Islam, maka yang akan terjadi adalah ini merupakan jalan bagi mereka untuk mengatakan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah dalam dakwahnya diajari, dididik, dilatih oleh keluarganya, baik itu ayahnya, kakeknya, atau pamanda tercintanya Abu Talib. Tapi dengan fakta sejarah bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, bahwa Rasulullah SAW kemudian juga ditinggal kakeknya tercinta dalam keadaan kanak-kanak usia 8 tahun. Kemudian pamandanya Abu Talib juga tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya.
Maka dengan ini kita semua memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Rasulullah mustahil mendapatkan didikan dari keluarganya, apalagi tentang yang namanya kenabian. Dengan ini kita yakin bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita murni dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian hikmah yang kedua yang kita bisa petik dari kejadian apa yang terjadi di rumah atau di pemukiman perkampungan Bani Sa'ad yang tadinya kering kerontang dalam keadaan krisis kemudian menjadi hijau dan subur adalah tingginya maqam Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat sampainya Rasulullah ke rumah atau ke perkampungan Bani Sa'ad, maka yang tadinya kering kerontang, yang tadinya tidak ada yang namanya rerumputan yang hijau, bahkan susu hewan-hewan ternak mereka tidak menetes sedikit pun, menjadi dengan keberkahan Rasulullah di sekeliling atau sekitar pemukiman Bani Sa'ad menjadi hijau, kemudian hewan-hewan ternak pun menjadi kenyang, kemudian meneteskan kembali air susu yang selama ini memang dimanfaatkan oleh keluarganya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, itu tadi adalah kesimpulan singkat atau ringkas dari apa yang kita sama-sama pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita akan masuk pada pembahasan lain atau hikmah yang lain yang masih juga kita petik atau kita ambil dari pelajaran yang kita ambil dari kisah nasabnya Rasulullah SAW, kelahiran Rasulullah SAW dan persusuan Rasulullah SAW. Mari kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amhi ila an qala tu'addu rabi'an. Artinya pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat. Hikmah yang keempat. Nasihat yang keempat. Tu'addu hadithatu syaqqis sadri allati hasalat lahu alaihi salatu wassalamu athna wujudi fi madarib Bani Sa'ad min irhasatin nubuwati wa dalail ikhtiyarillahi iyyahu li amrin jalil. Baik. Tentu kita sudah pelajari bahwa ketika Rasulullah SAW dalam proses atau dalam masa susuan, ketika Rasulullah SAW ada di Bani Sa'ad, terjadi sebuah peristiwa atau fenomena yang sangat luar biasa yang bisa dibilang atau bisa dianggap itu adalah irhasat. Kita sudah pernah sampaikan apa itu irhasat. Irhasat itu kalau setelah kenabian disebut mukjizat, kalau sebelum kenabian disebut dengan irhasat. Baik. Apa itu? Kejadian apa itu? Fenomena apa itu? Fenomena dibelahnya dada mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Al-Musannif Syekh Al-Muti mengatakan kejadian atau fenomena dibelahnya dada Rasulullah SAW yang terjadi saat Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad itu bisa dianggap dan dibilang termasuk irhasat an-nubuwah. Termasuk irhasat an-nubuwah. Baik, sedikit mungkin kita kupas tentang irhasat ini. Kembali kami ingatkan bahwa yang namanya perkara-perkara yang kharik lil adah, yang keluar dari hukum alam semesta ini. Ingat bahwasanya alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat peraturan, ada peraturan di dalamnya. Ada peraturan di dalamnya dan peraturan itu adalah Allah yang buat. Contohnya apa? Api bisa membakar, itu peraturan yang Allah buat. Air kemudian bisa membuat, kalau kita minum, kita jadi segar. Kalau kita mandi, kita jadi segar. Kalau kita haus, kita pun ketika minum,
air menjadi hilang dahaganya, hausnya. Ini peraturan alam semesta. Kemudian adanya gravitasi bumi, ini peraturan alam semesta. Ini peraturan alam semesta. Manusia terlahir dari seorang ibu, ini peraturan alam semesta. Melalui proses pernikahan terlebih dahulu, ini peraturan alam semesta. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara peraturan-peraturan alam semesta ini, yang muttarid, yang terus-menerus, konsisten. Ini tentu ada hikmah apa itu? Memudahkan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Untuk memudahkan. Ketika kita haus, otomatis kita nyari air. Ketika kita lapar, otomatis kita makan. Ketika kita ingin membakar sesuatu, tinggal cari api. Ini memudahkan. Ini bentuk kasih sayang Allah. Tapi ingat bahwasanya peraturan alam semesta ini yang membuat adalah Allah. Artinya jika Allah mau, jika Allah berkehendak ingin merubahnya, maka perubahan itu adalah hak prerogatifnya Allah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada perkara-perkara yang memang keluar daripada hukum alam, atau dalam bahasa ilmiahnya al-hukmul adi. Keluar. Jadi tidak masuk dalam hukum alam, hukum tatanan alam semesta ini. Di antaranya apa? Apa yang terjadi pada Rasulullah SAW kecil saat itu, yaitu fenomena atau peristiwa atau irhas di belahnya dada Rasulullah SAW. Bayangkan kalau manusia biasa dibelah dadanya, kita sudah tahlilan, selesai. Kalau manusia biasa, karena Allah menghendaki peraturan alam semesta ini begitu. Tapi peraturan ini, ingat, ini Allah yang menghendaki, ini Allah yang membuat. Kalau sang pembuat, sang pencipta, sang pengatur menginginkan membuat peraturan yang lain, itu haknya sang penguasa, itu haknya sang pengatur, yaitu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menginginkan saat itu ketika Rasulullah dadanya dibelah, Rasulullah tetap sehat, tetap hidup, tetap normal. Ini keinginan siapa? Allah. Dan ini dilihat dari peraturan alam semesta, ini bertentangan atau keluar bahasanya, menembus dari peraturan alam semesta yang umum yang selama ini kita ketahui. Baik, perhatikan. Jika ada perkara yang kharik lil adah, keluar dari peraturan alam semesta, keluar dari hukum tatanan alam semesta, perkara ini terjadi pada diri seorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, kemudian diiringi dengan yang namanya tantangan kepada semuanya untuk mendatangkan yang serupa, untuk membatalkan klaimnya, pengakuannya sebagai seorang nabi, maka itu namanya mukjizat. Ketika manusia semuanya lemah, namanya lemah dalam arti tidak mampu mendatangkan yang serupa. Contoh Al-Quran. Al-Quran ketika datang bersama Rasulullah SAW, Rasulullah menantang semua makhluk. Jin, manusia ditantang untuk mendatangkan yang serupa, dan jin dan manusia tidak ada yang mampu mendatangkan yang serupa. Ini namanya mukjizat, karena muncul di tangan seorang nabi. Sudah muncul pada diri seorang nabi, dibawa oleh seorang yang mengaku dirinya nabi. Baik, sebelum menjadi nabi, kalau ada perkara-perkara yang kharik lil adah, keluar dari peraturan tatanan alam semesta ini, maka apa namanya? Apakah mukjizat juga? Muncul pada diri seorang calon nabi, belum menjadi nabi, belum diangkat, belum diutus sebagai seorang nabi, tapi calon nabi. Seperti Rasulullah kecil ini kan belum diangkat menjadi nabi, belum. Tapi calon nabi, calon rasul. Maka perkara yang kharik lil adah itu disebut dengan irhas, disebut dengan irhas. Jadi tidak semuanya perkara-perkara yang ajaib kharik lil adah. Bahasa katanya kan ajaib, itu ajaib sesungguhnya. Itu semuanya mukjizat, tidak. Ada kalanya mukjizat kalau itu muncul pada diri seorang yang mengaku nabi, diiringi dengan yang namanya tantangan, kemudian diiringi dengan ketidakmampuan atau kelemahan orang-orang yang ditantang. Sudah, itu namanya mukjizat. Tapi kalau muncul pada calon seorang nabi tanpa ada tantangan yang lain, ini perkaranya kharik lil adah, ajaib ini, di luar tatanan atau hukum alam semesta, maka disebut dengan irhas. Kalau muncul pada diri orang yang soleh disebut dengan karamat.
Kalau muncul pada diri orang yang dihinakan disebut dengan istidraj. Kalau muncul pada diri orang yang mengaku nabi tapi bertentangan dengan apa yang diinginkannya disebut dengan ihanat. Disebut dengan ihanah. Contohnya bagaimana? Yang pernah terjadi pada Musailamah Al-Kadzdzab. Kisahnya sudah pernah kami bawakan, tapi barangkali anak-anakku para santri lupa, atau yang menyaksikan acara ini, yang ikuti acara ini lupa. Ingat bahwa Musailamah Al-Kadzdzab itu suka ikut-ikutan Rasulullah dalam perkara yang menunjukkan dirinya adalah nabi. Allah. Pernah suatu ketika ada sahabat Rasulullah yang datang membawa anaknya. Saat itu anaknya terkena penyakit di kepalanya. Kemudian kepalanya ini seperti luka begitu. Kemudian dibawa ke Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah diusap kepala si anak ini. Apa yang terjadi? Sembuh seketika. Masya Allah. Kabar ini menyebar di kalangan Jazirah Arab saat itu, termasuk pada pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya kebetulan ada salah satu pengikut Musailamah Al-Kadzdzab yang memiliki anak punya penyakit serupa dengan penyakit yang dialami oleh anak sahabat yang datang ke Rasulullah tadi. Dibawa oleh pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ini kepada Musailamah Al-Kadzdzab karena dikira nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Musailamah Al-Kadzdzab pun mengetahui kabar tentang mukjizatnya Rasulullah. Akhirnya diusap oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Betul terjadi keanehan. Ini khariq lil ada. Apa keanehannya? Keanehannya memang luka itu jadi sembuh seketika. Hanya saja hilang serambut-rambutnya. Bahkan yang lebih aneh, orang ini, anak ini botak permanen. Bahkan kata para ahli sejarah, keturunan yang lahir dari anak ini pun termasuk jadi orang yang botak permanen. Lihat. Wa baqiya salah fi dzurriyyatihi, sampai mengatakan ini namanya apa? Ihanah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada keajaiban yang terjadi, tapi keajaiban yang bertentangan dengan apa yang diinginkan. Itu namanya ihanah. Baik, sekarang kita kembali kepada irhas atau irhasat yang terjadi pada Nabi kita kecil sallallahu alaihi wasallam saat beliau di Bani Sa'ad, yaitu fenomena dibelahnya dada beliau yang mulia. Apa sih hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini? Syekh Al-Buti beliau mengatakan di sini ada petunjuk bahwasanya beliau ini adalah hamba pilihan Allah untuk mengemban suatu amanat yang sangat besar, yang sangat agung. Maksudnya ini adalah petunjuk dari Allah, ini adalah ciri dari Allah bahwa anak ini, yaitu Rasulullah kecil, suatu saat nanti akan mengemban amanat yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu akan diangkat menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Baik. Waqad ruwiyat hadhil haditsatu bi turuqin sahihah. Dan kejadian ini diriwayatkan dengan jalur-jalur yang benar, yang sahih. Wa an katsirin minas sahabah. Bahkan dari sahabat yang banyak. Artinya begini, kalau sudah riwayatnya banyak jalannya, banyak riwayatnya, kemudian dari banyak sahabat, apalagi sahabat-sahabat yang terkemuka, maka selain sahih, kuat kesahihannya. Kuat kesahihannya. Baik. Di antaranya siapa dari kalangan sahabat yang meriwayatkan cerita ini, fenomena ini? Anas bin Malik, fima yarwi Muslimun fi sahihi. Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun lamanya. Allah. Sayyidina Anas bin Malik, orang yang sahabat yang Rasulullah SAW doakan dengan keberkahan. Jadi kalau ada gambaran yang namanya barokah itu ada pada diri siapa? Sayyidina Anas bin Malik.
barokah betul berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Harta tidak pernah kekurangan beliau, Allah cukupi. Ibadah sangat luar biasa. Bahkan beliau punya anak keturunan yang sangat banyak sekali, puluhan, yang bisa dikatakan hampir semuanya adalah atau semuanya adalah ahli Quran. Bahkan di antaranya adalah para penghafal Al-Quran. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Kisahnya tentu pada kesempatan yang akan datang, nanti insyaallah kita akan jelaskan kisah agak rinci tentang Sayyidina Anas bin Malik. Baik, fima yarwi Muslim fi sahihi, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya, Sahih Muslim, anna Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Rasulullah SAW atahu Jibril, didatangi oleh malaikat Jibril, wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Perhatikan, saat itu keadaan Rasulullah dalam posisi sedang bermain-main dengan teman-temannya yang lain, anak-anak kecil yang lain. Fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi fastakhrajahu. Kemudian Rasulullah diambil begitu dan dibelah dadanya. Jadi diambil, dibelah dadanya. Dibelah dadanya, fastakhrajahu. Kemudian di hatinya Rasulullah dikeluarkan. Fastakhraja minhu 'alaqatan. Kemudian malaikat Jibril mengambil dari hatinya Rasulullah itu 'alaqah, gumpalan darah atau gumpalan daging yang kecil. Faqal, malaikat Jibril berkata, hadza hadzus syaitani minka. Ini adalah jatah syaitan yang ada dalam dirimu. Tsumma ghasalahu fi tastin, kemudian dicuci hatinya Rasulullah SAW itu di sebuah mangkuk min zahabin, yang terbuat dari emas, bima'i zamzama, dengan air zam-zam. Tsumma a'adahu ila makanihi, kemudian dikembalikan ke tempatnya yang semula. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummih, kemudian anak-anak kecil yang lainnya, teman-teman Rasulullah yang sebaya saat itu berlarian menuju ibunda-ibundanya. Artinya ummih di sini murdi'atihi, artinya yang ibu susuan. Karena kasusnya sama, keadaannya sama dengan Rasulullah, teman-temannya juga teman-teman susuan Rasulullah. Yunadun, mereka memanggil-manggil, berkata, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad, maksudnya Rasulullah SAW, telah terbunuh. Karena kan lagi main-main, kemudian diambil, kemudian dibelah dadanya. Kan anak-anak ketika melihat seperti itu, ya sudah, fokusnya ada berarti telah terbunuh, sudah. Fastaqbaluhu wa huwa mumtaqi'ul laun, kemudian segera dijemput oleh mereka yang ada di situ, oleh ibunda susuannya, mendatangi Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan Rasulullah? Keadaan Rasulullah saat itu pucat pasi. Tapi tidak sampai seperti yang dianggap oleh anak-anak atau oleh teman-teman sebayanya Rasulullah, bahwasanya telah terbunuh. Jadi bahasa qad qutil ini menandakan bahwasanya dibelah dada itu ya nyata, real, bukan main-main. Betul ini. Ya. Wa huwa mumtaqi'ul laun, dan Rasulullah saat itu dalam keadaan pucat pasi. Baik. Sekarang secara global kita bisa mengambil hikmah bahwa peristiwa ini adalah sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai ciri bahwasanya Allah telah memilih Rasulullah SAW untuk mengemban suatu amanat yang sangat agung, sangat besar di kemudian hari nanti. Kemudian ada hikmah yang juga bisa kita gali. Walaupun hikmah ini tentu diperselisihkan, tapi yang jelas ada yang perlu diluruskan di sini. Ada yang perlu, kalau seandainya tidak diluruskan akan ada sebagian kelompok yang salah dalam memahami. Yang memahami maksudnya dalam memahami hadis ini salah, sehingga mengambil pelajaran, nasihat atau hikmahnya pun juga salah, dan itu berbahaya. Baik, apa sih itu? Qalu walaysatil hikmatu min hadhil haditsati wallahu a'lam isti'sala ghuddati syarr fi jismi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Buti, bukan hikmah dari kejadian ini itu adalah mengambil keburukan dari hati Rasulullah, bukan. Artinya
idz law kana syarru, nih lihat, kalau seandainya kejahatan itu atau keburukan itu manba'uhu, sumbernya ghuddatan fil jism, adalah gumpalan yang ada di badan kita, au alaqatan fi ba'dhi anha'ihi, atau tadi itu gumpalan darah atau potongan darah yang ada di, pokoknya ada di sisi-sisi badan kita, la'am kana an yusbiha syirriru khairan au khairan bi amaliyatin jirahiyah, maka ini saya mudah sekali orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang nakal, gampang tinggal membuang kenakalannya, kejahatannya dengan operasi saja kalau begitu. Bukan itu. Awas, jangan dipahami karena malaikat Jibril berkata hadza syaitan darimu. Kemudian jangan sampai ada orang berpikir, oh berarti yang namanya kejahatan itu ada nempel di hati kita. Hati itu maksudnya hati yang dimaksud mungkin ada jantung atau hati beneran. Nempel. Kalau gitu, ya kalau nempel orang jahat gampang dong jadi baik. Nggak usah pakai riyadhah, nggak usah pakai belajar dulu di bawah bimbingan guru, kemudian nggak perlu harus taubat dulu, nggak perlu. Kalau gitu gampang dong. Kalau gitu gampang. Maksudnya bagaimana? Ya gampang, berarti tinggal operasi, ambil itu gumpalan kejahatan dan selesai. Bukan ini. Hikmahnya bukan ini. Awas, kami ingatkan bukan ini. Jadi jangan sampai salah faham, mengira bahwa oh berarti keburukan itu diibaratkan daging atau gumpalan yang nempel di dalam hati. Kemudian kalau ini dicopot, dibersihkan, maka tidak ada lagi kejahatan atau kejelekan di dalam hati seseorang. Bukan itu. Lantas apa hikmahnya? Ini perlu penjelasan yang agak panjang yang kita akan jelaskan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.